Halo Sobat Jaringan, pernah nggak kebayang kalau bisa punya internet super cepat buat satu kampung? Pakai teknologi canggih dari SpaceX, yaitu Starlink generasi kedua. Di video kali ini, kita bakal bikin mini server dengan Starlink dan bikin jaringan internet yang stabil buat kebutuhan internet satu kampung. Penasaran kan? Simak terus videonya. Jangan lupa, kalau kamu suka video ini, klik like, share ke teman-teman kamu yang butuh jaringan internet cepat di kampung. Dan pastikan juga kamu sudah subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips seru seputar teknologi dan jaringan lainnya. Starlink adalah layanan internet satelit dari SpaceX yang kini hadir dengan generasi kedua yang lebih cepat dan lebih stabil. Generasi kedua ini ada peningkatan kecepatan, latensi yang lebih rendah, dan tentunya cakupan yang lebih luas. Starlink sangat cocok untuk daerah terpencil yang belum terjangkau layanan internet fiber optik atau GSM 4G 5G. Dengan Starlink, kita bisa mendapatkan koneksi internet yang cepat dan stabil, bahkan untuk jaringan satu kampung. Pertama-tama, kita harus ngerti dulu topologi mini server yang bakal kita buat. Jadi, intinya kita punya Starlink sebagai koneksi internet utama. Kemudian, kita akan hubungkan Starlink ini ke mini server menggunakan sebuah mikrotik yang fungsinya buat ngatur semua jaringan internet di kampung. Dari mini server ini, kita bakal distribusikan internet ke setiap rumah lewat router dan switch. Jadi, intinya, ada satu server pusat yang mengatur semua koneksi dan router-router di tiap rumah sebagai titik akses. Alat pertama, ada Starlink generasi 2. Starlink generasi 2 adalah layanan internet satelit yang bakal jadi sumber utama koneksi internet kita. Dengan Starlink ini, kita bisa mendapatkan koneksi internet yang cepat dan stabil, bahkan di daerah yang sulit dijangkau oleh internet kabel atau fiber. Untuk biaya perangkatnya, Starlink generasi 2 harganya saat ini, yaitu sekitar 4 juta rupiah untuk satu paket. Sementara biaya langganan internetnya adalah sekitar 750.000 per bulan. Alat kedua, ada Ethernet adapter Starlink. Ethernet adapter digunakan untuk menghubungkan modem Starlink dengan perangkat lain, misalnya ke mikrotik server, yaitu menggunakan kabel Ethernet. Jadi, meskipun Starlink bisa mengirimkan sinyal melalui Wi-Fi, kita perlu Ethernet adapter untuk mendapatkan koneksi lebih stabil dan cepat. Untuk harga perangkat ini dijual terpisah, yaitu dengan harga sekitar 500.000 sampai 1 juta. Alat ketiga ada RJ45. RJ45 adalah konektor yang dipasang di ujung kabel LAN yang digunakan untuk menghubungkan kabel ke perangkat jaringan, seperti mikrotik server, router, switch, dan perangkat jaringan yang lainnya. Konektor RJ45 harganya sangat murah, harganya sekitar 20.000 hingga 100.000 per pack, tergantung jumlah konektor dan jenisnya. Alat keempat, ada tang krimping. Tang krimping digunakan untuk memasang konektor RJ45 pada kabel LAN. Jadi, kalau kamu membeli kabel LAN yang belum dipasang konektor, kamu butuh tang krimping ini untuk menghubungkan konektor RJ45 ke kabel. Harga tang krimping ini bervariasi, yaitu berkisar antara 25.000 hingga ratusan ribu, tergantung kualitas dan merek. Alat kelima ada LAN tester. LAN tester digunakan untuk mengecek kabel LAN yang telah terpasang. Alat ini memastikan kalau kabel yang kita buat atau pasang berfungsi dengan baik tanpa ada kabel yang putus atau koneksi yang tidak sesuai. Untuk LAN tester harganya sekitar 50.000 hingga 200.000, tergantung tipe dan merek. Alat keenam ada mikrotik server. Mikrotik server ini akan mengatur seluruh lalu lintas jaringan, mulai dari pemberian IP address secara otomatis lewat DHCP, pengaturan firewall, dan pengaturan kualitas layanan, QoS.
untuk memastikan semua perangkat mendapatkan kecepatan yang adil. Mikrotik sendiri harganya bervariasi, mulai dari 500.000 hingga 5 juta rupiah, tergantung tipe dan fitur yang kamu butuhkan. Alat ketujuh, ada kabel PoE injektor. Kabel PoE injektor, Power over Ethernet, digunakan untuk mengirimkan daya listrik melalui kabel Ethernet yang sama dengan data. Ini berguna jika perangkat yang kamu pasang, seperti router atau access point, membutuhkan daya, tetapi tidak ada stop kontak dekat. Kabel PoE injektor ini harganya sekitar 5.000 hingga 10.000. Alat ke-8 ada rak router. Rak router digunakan untuk menata semua perangkat jaringan, seperti mikrotik, router, switch, dan PoE injektor, supaya lebih rapih dan mudah diakses. Rak ini juga membantu menjaga perangkat tetap aman dan terorganisir. Rak router bisa kamu beli dengan harga sekitar 20.000 hingga 100.000, tergantung ukuran dan kualitas rak. Alat ke-9 ada router gigabit. Router gigabit akan mendistribusikan koneksi internet dari mikrotik server ke perangkat-perangkat yang ada di rumah. Dengan menggunakan router gigabit, kita bisa memaksimalkan kecepatan internet karena mendukung kecepatan data yang lebih tinggi dibandingkan router biasa. Harga router gigabit ini mulai dari 200.000 hingga 2 juta, tergantung merek dan fitur. Dan alat terakhir, ada kabel LAN. Kabel LAN digunakan untuk menghubungkan semua perangkat di jaringan internet. Misalnya, dari mikrotik server ke router, atau dari router ke switch. Kabel ini juga digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer atau TV ke router. Kabel LAN berkualitas seperti kategori 5E atau 6, harganya sekitar 400.000 hingga 800.000 per roll, tergantung kualitasnya. Pertama, kita pasang antena Starlink di tempat terbuka yang tidak terhalang banyak benda. Setelah itu, sambungkan ke modem Starlink dan melakukan aktivasi perangkat melalui website Starlink. Pastikan koneksi internet sudah aktif dan sudah mendapatkan akses internet yang stabil sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang kita akan menyiapkan mini server. Saya akan menggunakan mikrotik dengan seri RB750GR3 dengan sistem operasi versi 6. Untuk mikrotik di sini, saya akan mulai melakukan konfigurasi dari membuat interface bridge untuk admin dan hotspot.
menambahkan DHCP client untuk mendapatkan konfigurasi IP address dari Starlink. Jika sudah bisa melakukan tes koneksi internet, apakah sudah terhubung atau tidak. Menambahkan fitur DNS server, dan juga mengaktifkan fitur Allow Remote Request. Menambahkan fitur NAT dengan Action Masquerade. Menambahkan konfigurasi IP address untuk setiap jaringan lokal yang akan digunakan. Menambahkan fitur DHCP server yang nantinya bisa memberikan IP address ke perangkat secara otomatis. Kalian bisa menambahkan jaringan hotspot jika ingin digunakan untuk usaha Wi-Fi, seperti menjual kupon internet untuk dapat mengakses ke jaringan internet.
Jenis kabel LAN yang digunakan bisa menggunakan kabel UTP atau STP dengan kabel LAN model straight. Bisa dengan menggunakan urutan kabel tipe A, yaitu putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Atau bisa dengan menggunakan urutan kabel tipe B, yaitu putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Router yang digunakan untuk pemancar Wi-Fi internet ini bisa apa saja, router standar atau gigabit. Misalnya saya menggunakan router dari TP-Link EC230G1. Ketika ingin digunakan untuk rumahan, kita bisa setting menggunakan mode wireless router, yaitu dengan koneksi dynamic IP, static IP, atau PPPoE. Sedangkan ketika akan digunakan untuk hotspot, kita bisa setting menggunakan mode access point atau mode pemancar Wi-Fi hotspot. Sekarang, mari kita uji coba koneksi internet di beberapa titik. Kita akan cek kecepatan dan latensi untuk memastikan semua jaringan berjalan dengan baik. Jika diperlukan, kamu bisa menambah perangkat repeater untuk memperluas jaringan Wi-Fi atau memperkuat sinyal di area tertentu. Dengan semua alat dan pemasangan yang tepat, kamu bisa punya jaringan internet cepat dan stabil buat satu kampung. Semua alat yang kita pakai punya fungsi yang jelas dan saling mendukung supaya internet dari Starlink bisa didistribusikan dengan efisien dan stabil. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman dalam membangun mini server dengan Starlink, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.